Sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, atau pagi untuk Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Ilmi dengan NIM 2020-11291 yang akan memaparkan presentasi yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu penugasan sinyal dan sistem, dan kita penugasan kali ini kita memakai objek yaitu suara kipas angin. Dan untuk presentasi kali ini yang pertama akan dipresentasikan oleh Asprinda Al-Akbar. Asprinda dipersilakan. Oke, terima kasih dari Zainal. Perkenalkan, nama Asprinda Al-Akbar Sandi Yuda, NIM 2020-11274. Pada tugas besar ini dengan judul filter suara kipas angin dengan metode FFT dengan menggunakan MATLAB. Oke, dari yang baris pertama ini ada komponen, jadi yang dipakai itu pada baris pertama ini audio sampelnya. Lalu kedua ada sampel data, sampel rate. Itu sama dengan audio rate. Nah, audio rate ini merupakan untuk memunculkan suara dari kipas anginnya. Lalu pada baris kelima terdapat sampel periode dengan rumus 1 per sampel rate. Baris keenam ada sampel periode terhadap waktu dengan rumus panjang sampel data dikurang 1 dibagi sampel rate. Lalu pada baris ketujuh ada subplot. Nah, subplot ini berfungsi untuk menampilkan ukuran dan posisi. Nah, 2,2 ini merupakan ukuran, 1 ini merupakan posisi. Pada baris ke-8 ada plot. Plot ini untuk menampilkan sampel data dalam bentuk grafik. Lalu baris ke-9 ada judul atau title. Nah, judul yang digunakan ini suara kipas anginnya ini. Lalu baris ke-10 ada X label. Nah, X label ini X-nya itu sebagai horizontal dengan waktu satuannya second. Lalu baris ke-11 ada Y label. Y-nya ini sebagai vertikal dengan amplitudo. Selanjutnya baris ke-12 ada X-lim, yaitu dari 0 hingga selesai. Pada baris ke-14 ada M. M-nya ini merupakan panjang sampel data. Baris ke-15 ada N. N ini nilai panjang yang dikuadratkan, seperti pada MATLAB ini, yaitu pada POW2, next POW2 dalam kurung M. Pada baris 19 ada Y sama dengan FFT simple data, N. Ini berfungsi untuk sebagai nilai transformasi yang diambil dari sampel datanya. Lalu ada di baris ke-20 ada ada F sama dengan 0 perbandingan N-1 dikali sampel rate per N. Dia itu sebagai rumus yang dicantumkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Zainal Ilmi. Oke, akan saya lanjutkan. Ada amplitudo. Sesuai dengan rumusnya yaitu ABS dalam kurung Y per N. Nah, lalu ada subplot. Nah, yaitu menandakan banyaknya plot atau hasil pada grafik. Di sini ada subplotnya itu 2,2,2. Nah, ini adalah grafik yang bisa disebut matriks atau kita memakai matriks 2x2. Dan 2 yang terakhir ini yaitu menunjukkan grafik pada plotnya. Plot itu fungsinya untuk menampilkan gelombang yang memiliki frekuensi.
Di dalamnya ada frekuensi dengan rumbung 1 banding floor dalam kurung N/2. Dan amplitudenya itu 1 banding floor N/2. Lalu ada titel pada baris ke-24. Yaitu fungsinya itu sebagai pendeklarasian judul. Yang dimana di dalamnya ada frekuensi, domain, dan representation. Lalu ada X label. Lalu kita mendeklarasikan frekuensi. Dan untuk yang Y label itu, kita mendeklarasikan amplitudo. Lalu pada grafiknya itu kita akan keluaran amplitudo. Kalau untuk X label itu untuk horizontal, kalau Y label itu untuk vertikal, X dan Y. Lalu ada order sama dengan 7. Order itu merupakan sebagai batas maksimal noise yang dapat dilanjutkan. Di sini tertulis angka 7. Dan berarti dibatasi dengan 7 karena cut off-nya itu di angka 7 ini. Lalu ada B, A. Di sini adalah statement yang digunakan, apa filter yang kami gunakan. Di sini kita memakai filter low pass filter. Di sini ada kata kuncinya yaitu low. Maka kita memakai low pass filter. Lalu baris selanjutnya baris 34 dan 33 dan 34 itu adalah sintak, dan selanjutnya ada T1. T1 ini merupakan variabel waktu yang digunakan pada filter tersebut, yaitu low pass filter. Lalu ada sublot, yaitu turunan atau anakan dari plot. Di sini ada 2,2,3. Di sini yang tadi sudah dijelaskan 2 kali 2 sebagai matriks, dan 3-nya ini sebagai di baris atau tepat nomor 3. Lalu ada plot. Plot ini fungsinya menjadikan gelombang atau grafik. Di sini ada di dalamnya TI dan filter sound, itu gelombang. Lalu selanjutnya titel. Titel itu sendiri di dalamnya time domain representation filter sound. Ini sebagai masukan atau judul yang nanti akan outputannya berubah judul. Lalu ada X label. X label sendiri itu time atau second, dan ini merupakan interval X yang ditandakan dengan T atau time per second. Ya, label itu berisikan amplitudo, atau bisa dibilang outputannya itu interval Y. Lalu X-lim. X-lim itu jangkauan atas sumbu X 0 TI dalam kurung N. Artinya dari 0 sampai waktu yang telah ditentukan. Oke, saya selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ardi. Untuk Ardi dipersilakan. Pada baris 43 yaitu M1 rek dalam kurung sampel data sebagai deklarasi panjang data yang panjang sampai asli. Pada baris selanjutnya N1 sama dengan pol 2 dalam kurung next pol 2 dalam kurung M1 yaitu sebagai modifikasi atau panjang data. Selanjutnya baris 48
Y1 FFT, yang dimana Y1 sendiri sebagai filter dari FFT menggunakan metode pointer transformation yang berfungsi mengubah grafik waktu ke grafik frekuensi. Pada baris selanjutnya 49F sama dengan rumus dalam kurung 0 bagi N1 kurangi 1. Selanjutnya pada baris 50 amplitudo yang diperoleh dari hasil Y N1 dengan hasil mutlak. Pada selanjutnya baris 51 subplot yang dalam kurung 2,4 menjelaskan tentang matriks yang 2 sama dengan lebar dan 2 sama dengan panjang dan 4 sebagai posisi grafik. Selanjutnya baris 52 plot sebagai fungsi menampilkan grafik data atau gelombang memiliki frekuensi dan amplitudo. Selanjutnya baris 53 titel sebagai masukan atau inputan judul yang sudah difilter. Baris selanjutnya 54X label yang dideklarasikan sebagai frekuensi. Baris selanjutnya Y label dideklarasikan inputan yaitu amplitudo. Selanjutnya di run. Oke, saya akan lanjutkan. Di sini pertama kita namain dulu grafiknya. Grafik 1 itu yang kiri atas, grafik 2 yang kanan atas, grafik 3 yang kiri bawah, dan grafik 4 itu yang kanan bawah. Oke, di sini kita lihat grafik 1 dan 3. Grafik 1 dan 3 ini memiliki perbedaan kan? Karena grafik 1 ini adalah grafik yang dimana belum terfilter. Dan grafik 3 ini yang sudah terfilter. Dan kita di sini memakai filter itu filter low pass filter, di mana low pass filter itu berfungsi untuk menghambat frekuensi tinggi dan meneruskan frekuensi yang lebih rendah. Dan untuk grafik 2 dan 4 sendiri itu masih sama. Bisa dilihat ada di grafik 2 ini ada grafik di mana 0 sampai 0,2 itu masih ada sedikit. Dan di grafik 4 ini tidak ada grafik kecil, sudah hilang. Dan terus, nah di sini kan terdapat source tersebut terdapat X label sama dengan 0, 5, dan 10. Atau yang bisa dibilang interval X. Lalu ada Y label yang merupakan interval Y yang ditandakan dengan amplitudo. Dan juga pada source itu terdapat panjang atau lamanya noise yang kita gunakan. Di sini noise yang kita gunakan itu sekitar 20 detik. Di sini ada 0, 5, 10. Dan untuk grafik yang keempat nih bisa dilihat hampir sama dengan grafik sebelumnya. Di sini adalah grafik yang sudah difilter. Dan di sini ada tulisan juga frekuensi domain repetition, yaitu filternya sudah bekerja dan grafik ini adalah hasil dari filter yang bekerja. Seperti itu.
Sekian dari saya sendiri dan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.